Kasus pembuangan bayi yang sempat menggegerkan warga Pati akhirnya terungkap. Diketahui motif dari pembuangan bayi oleh ibunya sendiri tersebut dikarenakan rasa malu. BNNP Jawa Tengah menggagalkan pengiriman 50 kg narkotika jenis ganja. Diketahui pengungkapan tersebut merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir di Jawa Tengah. Jateng hari ini spesial serba-serbi Ramadan akan mengajak pemirsa ngabuburit sambil mengenal tarian sufi yang ditarikan oleh para santri di Boyolali. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah menggagalkan pengiriman 50 kg narkotika jenis ganja asal Sumatera Utara. Dalam pengungkapan puluhan kilogram ganja tersebut, petugas mengamankan 5 orang tersangka. Inilah detik-detik petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggagalkan pengiriman ganja dari Sumatera Utara di salah satu SPBU di Muntilan, Kabupaten Magelang. Dalam penggeledahan dengan anjing belacak, petugas menemukan 55 paket ganja dengan total berat mencapai 50 kg yang disembunyikan di bak truk. Dari pengungkapan kasus, petugas BNNP Jawa Tengah mengamankan 5 orang tersangka, di antaranya RK dan LMS warga Magelang yang bertindak sebagai kurir, YS dan WS, keduanya sepasang kekasih sebagai penerima ganja, dan Syarif Wahyudi alias Kebu yang merupakan warga binaan di Lapas Cilacap berperan sebagai pengendali pengiriman ganja. Dari penyelidikan diketahui para tersangka sudah 2 kali melakukan pengiriman dengan uang 5 juta rupiah untuk membawa ganja dari Sumatera Utara ke Jawa Tengah dan 500 ribu rupiah untuk 1 kg ganja jika terjual. Rencananya ganja 55 kg ini akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah selama bulan Ramadan dan Lebaran. Kalian berdua pemakai? Enggak. Kok melibatkan pacarnya gimana? Kan kasihan tuh pacarmu terlibat. Tahu memang udah sepakat, ada mau bekerja sama gitu. Enggak Pak, saya juga nyesel ini saya ajak. Oh, saya diajak? Iya, saya ngajak Pak. Betul ya, diajak. Katanya pakai truk ya? Ya, pakai truk. Di bawah ini apa? Jeruk, Pak. Oh, jeruk dengan buah ya? Dengan buah ya. Oh, ekspedisi buah itu ya. Nah. Itu berarti lolos ya Pak? Ketika seberang pelabuhan lolos ya? Lolos terus sampai Karena jeruknya itu Pak ya? Ya mungkin jeruk itu ya. Terkait keterlibatan pelaku yang berada di dalam Lapas Cilacap, Kadifpas Kemenkumham Jawa Tengah masih melakukan pendalaman. Selain itu, para tersangka yang berhasil diamankan akan dimasukkan ke sel khusus ke Lapas Pengamanan Super Maksimum di Semarang. Melakukan pengawasan ini kan kebetulan kita ini punya wadah khusus, jadi kita sadap setelah ada indikasi itu makanya kita laporkan dari BNNP, nyatanya ditindaklanjuti akhirnya hasilnya ini. Jadi kita karena melakukan sinergitas karena ini masih penyelidikan, kita pun belum bisa membuka, cuman hanya membuka bahwa mereka dari Kabupaten Cilacap. Pengungkapan ganja seberat 50 kg merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir di Jawa Tengah. Sebelumnya, pengungkapan kasus ganja dilakukan oleh BNNK Surakarta pada 2019 dengan barang bukti seberat 50 kg dan pelaku sudah divonis hukuman mati. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan botol miras dimusnahkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Pati bersama dengan Polres Pati pada Rabu pagi. Pemusnahan dilakukan di halaman depan Stadion Joyokusumo Kabupaten Pati. Hal ini sebagai upaya pengamanan menjelang malam takbiran nantinya. Ribuan botol minuman keras atau miras dimusnahkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Pati bersama dengan Polres Pati menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini. Pemusnahan dilakukan di halaman Stadion Joyokusumo Pati pada Rabu pagi. Sebanyak 6.958 botol miras ini merupakan hasil pengungkapan dan penangkapan dari sasaran penyelidikan Polres Pati. Sebelumnya di Kabupaten Pati sendiri pemusnahan miras sempat dilakukan pada akhir tahun 2021 menjelang Natal. Pada saat itu terdapat 7.644.000 botol miras yang berhasil dimusnahkan.
Bupati Pati yang hadir dalam pemusnahan tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Pati, terkait kegiatan pemusnahan miras. Pasalnya, ia menilai miras ini sering menjadi pemicu kerusuhan di beberapa tempat di Kabupaten Pati. Saya selaku kepala daerah tentunya mengucapkan terima kasih pada jajaran Polri karena telah mengantisipasi, karena miras ini adalah sebagai pemicu dan pemacu terhadap pertengkaran pada masyarakat, antar kampung, kemudian juga mabuk-mabukan, bahkan sering juga terjadi ada kasus kematian karena berlebihan minumnya. Lebih lanjut, Bupati berharap nantinya kegiatan ini ke depannya akan terus dilakukan untuk menanggulangi penyakit masyarakat. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk merayakan Lebaran dengan nyaman, terlebih saat ini suasana masih dalam pandemi COVID-19. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Warga Pati sempat digegerkan dengan penemuan bayi di kandang ternak milik warga pada 19 April lalu. Dalam jumpa pers, Polres Pati menjelaskan bahwa motif malu karena bayi merupakan hasil dari perkawinan yang tidak sah menjadi motif pembuangan bayi di Pucak Wangi Pati tersebut. Dirawat oleh tetangga. Warga Pati sempat digegerkan dengan penemuan bayi di kandang ternak milik warga di Duku Dopang, Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati pada 19 April lalu. Dalam jumpa pers bersama dengan awak media, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing menjelaskan bahwa malu menjadi motif pembuangan bayi tersebut. Terungkap bahwa bayi merupakan hasil dari perkawinan yang tidak sah sehingga sang ibu malu lalu membuang bayi tersebut. Pelaku yang tidak lain merupakan ibu si bayi diketahui sudah mempunyai suami, akan tetapi sang suami pergi merantau ke Papua sudah cukup lama, namun diketahui keduanya masih berstatus suami istri dan belum bercerai. Kemudian berhasil diungkap bahwa pelaku atau tersangkanya ini merupakan ibu dari bayi tersebut. Kemudian bayinya dibuang karena bayi tersebut bukan merupakan hasil dari perkawinan yang sah. Kemudian tentunya kita memproses dengan pasal 305 subsidiar pasal 308 KUH Pidana dengan tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara. Diketahui kasus diungkap berkat gerak cepat Satreskrim Polres Pati mengumpulkan barang bukti serta para saksi dan keterangan masyarakat setelah penemuan bayi. Selanjutnya, Kapolres Pati memproses kasus tersebut dengan pasal 305 subsidiar 308 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam kasus tersebut, Polres Pati melakukan penyitaan berupa kardus yang digunakan untuk membuang bayi tersebut. Sedangkan untuk ayah dari bayi tersebut, Polres Pati telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe
soleran ndelok film-film ini iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Lebet. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Apik ya bentuke ya. Showtip dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal melakukan sidak di beberapa pasar tradisional, minimarket, dan swalayan untuk mengecek makanan kedaluarsa maupun makanan yang mengalami kerusakan dalam kemasan sehingga tidak layak dijual. Sidak ini dilakukan untuk mengecek sejumlah kebutuhan pokok dan kualitas makanan yang dipasarkan jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah produk makanan dengan kemasan rusak, makanan hampir expired, dan beberapa produk tidak dilengkapi izin edar. Selain itu, petugas juga menemukan satu produk teh kotak sudah tidak layak konsumsi atau kedaluarsa. Temuan-temuan tersebut diserahkan kepada pengelola agar tidak diperjualbelikan untuk diretur pada supplier. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kendal Gus Parno mengatakan, sidak dilakukan untuk persiapan Lebaran terkait bahan pokok penting di pasar tradisional dan modern. Beberapa produk makanan dicek kelayakannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi konsumen. Hasilnya ditemukan beberapa produk yang dinilai sudah tidak layak jual. Barang-barang tersebut diberikan ke kasir minimarket atau swalayan agar tidak diedarkan. Kami dari Dinas Kesehatan dan berbagai OPD terkait dan tadi juga dari Polres mengadakan sidak untuk persiapan Lebaran untuk bahan-bahan pokok penting dan yang ada di berbagai di Kabupaten Kendal. Di antaranya tadi pagi kami sudah langsung ke Pasar Kendal. Dan di situ kita menyidak tentang masalah daging. Daging ini alhamdulillah dari tes lab kami itu mayoritas menunjukkan masih 7,4, 7,5, belum 8. Jadi secara kesehatan masih bisa dikonsumsi. Kepala Bidang Perdagangan pada Disdakop UKM Kendal, Abdul Aziz menambahkan, pihaknya juga menemukan beberapa kemasan kaleng atau botol makanan dalam keadaan rusak, seperti kaleng roti, minuman penyegar, dan sarden. Tidak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu sebenarnya banyak yang ditemukan tidak hanya expired,
kemasan rusak juga, tapi ini hanya sampel aja sih satu-satu tadi yang tidak begitu banyak, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Tadi hanya dicatat dikasihkan ke kasir. Dengan adanya temuan tersebut diharapkan semua produk makanan yang diperjualbelikan dalam kondisi bagus dan aman dikonsumsi, sehingga di waktu Lebaran tidak ada warga membeli barang yang sudah kedaluarsa sehingga akan mengakibatkan masalah kesehatan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan pengamanan jalur mudik Jawa Tengah di pos terpadu gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Kapolri melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah serta jajaran TNI Polri untuk memantau dan mengamankan arus mudik Lebaran 2022. Rombongan Kapolri dan jajaran TNI Polri tiba di pos terpadu gerbang tol Kali Kangkung, Semarang pada Rabu siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung melihat paparan kesiapan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2022. Arus mudik melalui tol sudah menunjukkan adanya peningkatan. Dari data petugas, angka kenaikan kendaraan masih mencapai 6 hingga 7%. Meski demikian, pihaknya mengimbau kepada petugas untuk memantau daerah rawan kemacetan. Baik jalan tol maupun non-tol menjadi perhatian khusus di jalur pantai utara. Dilaporkan di sejumlah titik di daerah Losari dan Brebes sempat terjadi kepadatan kendaraan. Ada 4 alternatif jalur yang disiapkan, baik dari jalur tol, kemudian Pantura, kemudian arteri, kemudian wilayah pantai selatan, dan juga kemudian ada tambahan khusus wilayah selatan juga. Jadi itu adalah alternatif-alternatif yang disiapkan bagi masyarakat yang tentunya juga perlu kita infokan kepada masyarakat sehingga kemudian bisa memilih berbagai jalur alternatif di luar jalur tol yang dipersiapkan. Penerapan one way yang diterapkan mulai dari tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Kali Kangkung Semarang pada tanggal 28 April hingga 1 Mei di jam tertentu diharapkan dapat membuat arus mudik di tol menjadi lancar. Selain itu, pengguna jalur alternatif jalur tengah dan pantai selatan dianjurkan untuk menghindari kemacetan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan tukang becak di Kota Wali mendapat bantuan paket sembako dari Bank Syariah Indonesia atau BSI Cabang Demak. Bantuan berupa beras, gula, dan minyak goreng tersebut sangat membantu para tukang becak di tengah sulitnya ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga menjelang Lebaran. Para tukang becak yang setiap hari mangkal di sekitaran terminal di Kota Demak dikejutkan pemberian bingkisan berupa sembako yang diberikan para karyawan Bank Syariah Indonesia atau BSI Cabang Demak. Masing-masing tukang becak yang mangkal di pinggir jalan tersebut mendapatkan 1 bungkus bingkisan yang berisi beras, minyak, dan gula. Pemberian bantuan tersebut diterima hangat para tukang becak yang sepi penumpang. Menurut tukang becak, sepinya penggunaan jasa angkut atau pengantar membuat para tukang becak tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Tingginya transportasi modern membuat angkutan becak kalah bersaing. Dalam sehari, para tukang becak mengaku hanya memperoleh penghasilan antara Rp15.000 hingga Rp50.000. Penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan di bulan puasa dan menjelang Lebaran. Waduh, kalau hari bulan puasa ini nggak cukupi hari. Terus kadang-kadang nggak narik, kadang sepi sekali ini hari bulan puasa ini. Terus dengan adanya bantuan ini gimana? Alhamdulillah bisa membantu rumah tangga. Sementara pihak BSI kantor cabang membantu Demak Parwi mengatakan, selain ke tukang becak, pemberian bantuan bingkisan kebutuhan pokok tersebut juga diberikan kepada para lansia yang berada di sekitar kantor BSI cabang Demak. Bingkisan sebanyak 150 paket tersebut dikumpulkan dari uang yang disisihkan dari pembagian THR dan bonus para karyawan. Pilihan bantuan berupa sembako lantaran harga kebutuhan pokok tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup drastis. Karena di bulan suci Ramadan ini ya kita untuk berbagi, jadi ada rezeki-rezeki kita dari
THR, bonus itu kita sisihkan untuk berbagi kepada abang becak dan masyarakat sekitar. Kebetulan harga sembako kan sekarang sedang naik gitu ya? Sedang naik, makanya sembako yang kita bagi itu sembako yang dibutuhkan masyarakat. Kalau beras kan sudah tersedia ya Pak ya, terutama minyak gitu. Kita sediain minyak 1 liter yang di masyarakat itu dirasa cukup mahal dan susah ya, jadi kita bagikan terutama untuk minyak goreng. Kegiatan bakti sosial digelar sebagai wujud kepedulian karyawan BSI terhadap warga berpenghasilan rendah, terutama abang becak yang memiliki pendapatan tidak menentu. Dalam kondisi sedang berpuasa, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga beban kebutuhannya semakin berat, apalagi mendekati Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar bertambah mahal. Keberadaan BSI Cabang Demak yang memiliki layanan tabungan haji, penyaluran KUR, kredit dan tabungan maupun deposito sudah cukup dikenal. Dibuktikan dengan sejumlah nasabah yang terus bertambah dengan produk jasa perbankan seperti tabungan haji, KUR, kredit konsumen, dan tabungan maupun deposito. Seusai menerima bantuan, satu persatu dari mereka langsung mengayuh becak untuk kembali mencari penumpang. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Mengisi waktu di hari-hari terakhir bulan Ramadan, santri pondok pesantren di Boyolali ngabuburit dengan menari tarian sufi. Tarian religius ini diajarkan ke semua siswa karena membantu siswa belajar fokus dan konsentrasi, khususnya fokus untuk beribadah. Seperti apa keindahan tarian sufi ini? Berikut liputannya dalam Serba-Serbi Ramadan. Bagi santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mubarokah Andong Boyolali, waktu mendekati akhir bulan Ramadan seperti ini, para santri mengisi kegiatan menunggu berbuka atau biasa disebut ngabuburit dengan berlatih tarian sufi. Tarian penuh makna religius berasal dari Turki ini seminggu sekali ditarikan oleh para santri. Selain sebagai kurikulum pondok, bagi para siswa dengan menari tarian ini mereka juga belajar lebih fokus dan berkonsentrasi. Manfaatnya, para santri bisa lebih fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Bukan hal mudah para penari bisa bertahan berputar tanpa merasa pusing. Kunci utama dalam menari sufi ini adalah ketenangan dan juga harus menghayati makna dari filosofi tarian. Mata yang fokus tidak terpejam, tidak melirik, juga pada kepala yang tidak bergerak. Bisa berkonsentrasi dalam menjalankan ibadah puasa ini, lebih khusyuk, lebih fokus dan menjalankan beribadah. Mungkin susahnya apa deh? Medan, terus kondisi. Ya manfaatnya bisa mendekatkan kepada yang puasa, ya ngabuburit, terus ya menambah itu ya biar bisa mendekatkan kepada yang puasa. Tarian sufi atau yang dikenal juga sebagai whirling dervishes dianggap dapat menjadi bagian dari meditasi diri yang kaitannya erat dengan tasawuf. Sehingga ketika seorang umat merasa dekat dengan Allah, maka Allah akan mendekatkan pula dengan umatnya sehingga akan memberikan perasaan tenang. Untuk media sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika seorang hamba dekat kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada hamba tersebut, sehingga akan memberikan suatu ketenangan. Karena kalau sudah hati tenang, insya Allah mudah untuk menghilangkan rasa ego yang berada di diri manusia. Dan selain itu untuk mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umpama rahmat Allah hanya satu diberikan kepada seorang hamba, tentunya rahmat tersebut akan mencukupi kehidupan seorang hamba tersebut di dunia maupun di akhirat. Di Indonesia pada mulanya tarian sufi umumnya masih dilakukan oleh laki-laki saja. Akan tetapi, kini banyak kaum perempuan juga boleh melakukan tarian sufi bersama. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan.
Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.